Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Tapi mengapa dia ada di sini? Dan, mengapa dia dipanggil Zhang Xinqi? Dalam ingatan saya, dia jelas seorang Gu Master. Mengapa mereka mengatakan dia tidak memiliki bakat kultivasi dan manusia? Fang Yuan bingung. Bukankah dia Zhang Xinqi dan hanya mirip dalam penampilan? Tapi ini terlalu mirip. Tidak, tunggu sebentar. Fang Yuan mengobrak-abrik pikirannya, dan tiba-tiba, dia mengekstrak informasi yang sangat lama dari kedalaman ingatannya. Zhang Xinqi memiliki kehidupan yang sulit. Dia adalah yang lahir dari pemimpin klan Zhang ketika dia pergi bepergian. Dia tidak memiliki ayah sejak muda dan harus menanggung diintimidasi. Setelah ibunya meninggal, hidupnya menjadi lebih sulit. Dia dipaksa oleh anggota klannya untuk mengikuti karavan dan menjadi pedagang. Pada akhirnya, ketika dia tiba di kota klan Zhang, pemimpin klan Zhang merasakan garis keturunannya. Pemimpin klan Zhang merasa terkejut dan senang, mengakuinya sebagai putrinya di depan publik. Tapi dia masih merasa dia berhutang banyak padanya, sehingga dia akan menanggung dan menutupi banyak kesalahannya. Setelah memikirkan hal ini, tatapan Fang Yuan menjadi cerah. Jadi itu saja, aku mengerti sekarang. Menggabungkan situasi di hadapannya dengan petunjuk yang rusak dalam ingatannya, Fang Yuan sampai pada kebenaran. Bertahun-tahun yang lalu, ketika pemimpin klan Zhang hanya seorang tuan muda dari klan Zhang, dia meninggalkan keturunannya di klan Zhang, itu adalah Zhang Xinqi. Klan Zhang dan klan Zhang berselisih satu sama lain sejak zaman kuno. Ketika Zhang Xinqi lahir, ibunya tidak berani mengungkapkan tentang pemimpin klan Zhang karena ini. Dengan demikian, Zhang Xinqi lahir sebagai yang memalukan dan mengambil nama keluarga ibunya. Inilah alasan mengapa dia masih dipanggil sebagai Zhang Xinqi. Setelah ibunya meninggal, dia dipaksa oleh anggota klan untuk menjadi pedagang. Dan setelah dia akhirnya tiba di kota klan Zhang, garis keturunannya ditemukan. Ayahnya juga telah menjadi pemimpin klan Zhang, dan dengan status yang begitu tinggi, dia mengakuinya di depan semua orang, benar-benar mengubah nasibnya. Jadi untuk mengatakan, karavan ini adalah perjalanan pertamanya sebagai pedagang. Jantung Fang Yuan mulai berdebar keras ketika dia menyadari hal ini. Orang harus tahu, Zhang Xinqi ini adalah saham yang benar-benar dijamin akan meningkat, dia adalah pemimpin klan Zhang masa depan. Tidak ada yang akan mempercayainya jika dikatakan sekarang. Tentu saja, masa depan rawan perubahan. Bahkan di track aslinya dalam ingatannya, ada perubahan drastis di dunia, dan bahkan klan Zhang yang kuat sudah hancur pada saat dia menjadi pemimpin klan. Bagi Fang Yuan, menunggu sampai dia menjadi pemimpin klan Zhang adalah investasi yang sangat lama tanpa pengembalian apapun. Nilainya tidak terletak pada saat dia menjadi pemimpin klan, melainkan ketika dia diakui oleh pemimpin klan Zhang dan menjadi salah satu tuan muda klan Zhang. Sebagai tuan muda, dia pasti akan diberi tanggung jawab atas sebagian bisnis. Ini adalah tradisi klan Zhang untuk memelihara penerus klan. Persis poin inilah yang diinginkan Fang Yuan. Dia membutuhkan cara untuk membuang barang-barang itu, saluran yang stabil, menguntungkan dan aman. Dalam rencana pentingnya setelah kelahirannya kembali, ini mutlak diperlukan. Di masa depan, dia pasti akan membuka banyak warisan rahasia. Akan ada banyak hal yang tidak dia butuhkan, dan dengan menjualnya dia akan mengungkapkan nilainya yang sangat besar. Misalnya, tombak tulang Gu dan tombak tulang spiral Gu di bukaan Bai Ningbing saat ini. Fang Yuan dan Bai Ningbing hanya membutuhkan salah satunya, paling banyak satu lagi untuk cadangan. Jika mereka tidak menjualnya, Gu ini akan mati di tangan mereka dan mereka bahkan akan membuang-buang banyak susu untuk memberi mereka makan. Sebelumnya, Fang Yuan bermaksud untuk sementara menggunakan Jia Ginseng sebagai saluran untuk membuang barang, maka akan lebih baik jika dia dapat terhubung ke Jia Fu untuk memelihara saluran ini. Hasilnya, takdir suka bermain dengan orang-orang. Karena tunduk pada rahasia warisan biksu anggur bunga, dia tidak punya pilihan selain membunuh Jia Ginseng. Ini adalah hadiah yang dikirimkan surga kepadaku. Fang Yuan menghela nafas dalam-dalam saat tatapannya ke arah Zhang Xinqi yang jauh berubah terang seperti api.
Klan Sang memiliki fondasi yang dalam, setidaknya sebelum badai dahsyat yang melanda perbatasan selatan, itu adalah salah satu penguasa perbatasan selatan. Ketika barang curian dijual kepada mereka, para korban tidak akan berani datang mencari masalah. Namun, karena pengaruh mereka terlalu kuat, Fang Yuan juga khawatir tentang kemungkinan penusukan dari belakang. Mereka termasuk dalam jalan yang benar di permukaan, tetapi inti dari anggota klan Sang semuanya berkulit hitam ini sebenarnya cukup normal. Namun, Sang Xinqi adalah pengecualian. Dia telah diuji oleh banyak perubahan dan pergolakan dalam sejarah 100 tahunnya. Kebaikan, kelembutan, kebajikan, dan kejujurannya dipuji jauh dan luas di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, reputasinya bergema di seluruh perbatasan selatan. Yang paling penting adalah dia tidak memiliki dasar apapun. Berbeda dari tuan muda lainnya, dia akan berjalan di jalan yang soliter setelah dia tiba di kota klan Sang. Di masa depan, dia akan membuat banyak kesalahan, tetapi itu bukan karena dia tidak cerdas, melainkan karena rencana rahasia tuan muda lainnya untuk menekan pesaing mereka. Fang Yuan membutuhkannya sebagai saluran, dan dia juga membutuhkan bantuan eksternal, Fang Yuan, jika dia ingin menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan. Yang terpenting, dia mudah dimanipulasi dan dipengaruhi. Masa muda dan sifatnya yang baik adalah kelemahan yang bisa dieksploitasi Fang Yuan. Hahaha, Bai Ningbing tiba-tiba tertawa dari samping, kamu menyukainya, kan? Apa? Pikiran Fang Yuan berhenti. Jangan berpura-pura, kita berdua laki-laki, aku bisa mengerti hanya dengan melihat tatapanmu. Bagaimanapun, gadis kecil ini cukup enak dipandang, tetapi akan sangat sulit bagi Anda untuk mendapatkannya. Kecuali saya membantu Anda dan menemukan kesempatan untuk menculiknya secara diam-diam. Sebagai pertukaran, berikan Yang Bu padaku dulu. Bai Ningbing mencoba memikat Fang Yuan. Namun, kalimat Fang Yuan berikutnya membuatnya marah, kamu laki-laki. Anda, hal-hal agak merepotkan sekarang. Pertama-tama, Fang Yuan perlu mendekati Sang Xinqi, lalu mendapatkan kepercayaannya. Namun, dia tidak punya banyak waktu, dia harus menyelesaikan semuanya sebelum dia mencapai kota klan Sang. Ide Bai Ningbing untuk menangkapnya terlalu bodoh dan berisiko, itu hanya akan menyebabkan situasinya menjadi lebih berantakan. Fang Yuan sangat jelas alasan mengapa Sang Xinqi bisa berulang kali ditipu, bukan karena dia bodoh, melainkan dia terlalu baik. Di kehidupan sebelumnya, ada sosok jalan iblis yang disebut Night Genleman, dia adalah pencuri ahli dan licik seperti rubah. Dia telah menipu Sang Xinqi berkali-kali menggunakan alasan yang sama. Suatu hari, dia tidak tahan lagi dan bertanya, saya selalu memberitahu Anda ini, apakah Anda tidak khawatir saya menipu Anda? Pada saat itu, Sang Xinqi menjawab, kamu bilang kamu tidak dapat memenuhi kebutuhan. Dan jika kamu tidak dapat segera meminjam beberapa batu purba, keluargamu akan mati kelaparan. Saya tahu bahwa Anda kemungkinan besar menipu saya, tetapi setiap kali Anda mengatakan ini, saya tidak tahan untuk berpikir bahwa bagaimana jika Anda mengatakan yang sebenarnya kali ini. Dan jika saya tidak meminjamkan uang kepada Anda, maka beberapa nyawa mungkin hilang. Meskipun itu tidak mungkin terjadi, saya tidak ingin bertaruh padanya. Ketika Tuan Malam mendengar jawaban Sang Xinqi, dia tidak bisa menghentikan air matanya mengalir. Dia sangat tersentuh olehnya sehingga dia berlutut di tempat. Setelah peristiwa ini, dia berubah dari iblis menjadi benar, dan mengikuti Sang Xinqi dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan, mencapai banyak eksploitasi perang. Matahari perlahan ditelan oleh pegunungan di barat, dan malam berangsur-angsur turun. Antrean panjang orang juga berkurang, sampai semua pelayan menerima makanan dan bubar. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Aku akan datang lagi besok. Dia bahkan belum selesai berbicara ketika sesosok tiba-tiba melompat di depannya. Wajah macam apa ini? Alis semua terbakar, hanya sedikit rambut yang tersisa dan satu telinga kurang. Siapa itu jika bukan Fang Yuan? Sang Xinqi terkejut, para pelayan di belakangnya bahkan berteriak ketakutan. Apa yang kamu lakukan? Guru tua yang tinggi dan kokoh itu segera berteriak. Nyonya Zhang, tolong beli barang-barang saya. Fang Yuan tidak peduli dengan guru tua ini, dan berteriak ke arah Sang Xinqi. Bai Ningbing diam-diam berdiri jauh, menikmati penampilan Fang Yuan. Aku punya satu roti kukus yang tersisa, ambillah, oke. Sang Xinqi mengungkapkan senyum lembut,
dia tidak merasakan kejijikan terhadap Fang Yuan, hanya simpati. Dia mencoba memikirkan betapa sakitnya yang pasti dia alami untuk luka parah seperti itu. Mendesah, orang yang menyedihkan. Fang Yuan tetapi melemparkan roti kukus ke tanah, saya tidak membutuhkan ini, saya ingin menjual barang-barang saya. Saya menjual rumah lama saya dan membeli gerobak daun maple ungu ini. Tapi saya belum bisa menjualnya, daunnya akan segera layu, apa arti hidup saya saat itu? Isak tangis, saya tidak ingin hidup jika saya tidak bisa menjualnya. Aku harus menghancurkan kepalaku dan mati. Dia mulai menangis sambil berbicara. Dia menghentakkan kakinya dan melolong, ekspresinya membawa sedikit kegilaan dan sangat mengharukan. Bai Ningbing tercengang. Keterampilan akting ini, aku benar-benar tidak punya harapan untuk mengejar ketinggalan. Jika dia tidak tahu tentang Fang Yuan, bahkan dia mungkin telah ditipu oleh Fang Yuan. Dia kemudian mengamati ekspresi dan tatapan kerumunan, tertegun, menghina, simpati, acuh tak acuh, tetapi tidak ada kecurigaan. Siapa pria ini? Menyerang begitu tiba-tiba, membuatku takut setengah mati. Keserakahan seperti itu, dia benar-benar ingin Nyonya Zhang membeli barang-barangnya. Melayani dia dengan benar. Apakah menurutnya trading itu begitu mudah? Pembeli pasti menuntut harga yang lebih rendah. Ketika saya memikirkan saat-saat yang saya temui, ada segala macam diskusi yang terjadi di kerumunan. Kamu orang gila, kamu benar-benar berani menakut-nakuti wanita muda kita, kacau saat ini. Lidah Gumaster tua itu sepertinya mengeluarkan percikan petir saat dia maju selangkah dan melindungi Sang Xinci di belakangnya. Lady Zhang, saya tidak ingin hidup jika Anda tidak membeli barang-barang saya. Lady Zhang, Anda adalah orang yang baik. Tolong beli gerobak daun maple ungu ini dan selamatkan saya. Fang Yuan meratap tanpa henti. Hati Sang Xinci melunak. Jangan menangis. Saya akan membelinya, tetapi hidup adalah hal yang paling berharga dalam hidup kita, hidup dengan baik mulai sekarang dan jangan menyerah pada hidup dengan mudah. Paman Zhangzu, beri dia 3 batu purba. Nona, alis Gumaster tua berkerut. Itu berhasil. Mungkin aku harus melakukan ini juga. Keributan meletus di antara pemilik kios. Terima kasih Nona, terima kasih. Lady Zhang, kamu adalah saya, itu, penyelamat. Fang Yuan sangat gembira dan ada tanda-tanda air mata di wajahnya saat dia berulang kali membungkuk. Kelopak mata guru tua itu bergerak-gerak, dia melihat gerobak di belakang Fang Yuan, gerobak daun maple ungu ini paling banyak bernilai 2 batu purba. 3 terlalu banyak. Paman Zhangzu, Sang Xinci berkata dengan suara lembut. Guru tua menghela nafas dalam-dalam, Nona, bukan karena saya tidak mau berpisah dengan 3 batu purba. Tapi jumlah ini terlalu besar untuk pelayan seperti dia. Itu pasti akan menarik mereka yang akan melihat uang dan skema melawannya. Nona, demi keselamatannya sendiri, kita harus memberinya 2 batu purba. Selain itu, semua penjajah mungkin datang besok jika Anda memberikannya kepadanya seperti ini. Paman Zhangzu benar, kalau begitu tolong beri dia 2 batu purba. Sang Xinci merenung sejenak dan langsung setuju. Fang Yuan menerima 2 batu purba itu dengan tangan gemetar, dia menatap dalam-dalam ke arah Sang Xinci, Nona Zhang, Anda adalah orang yang hebat, Anda pasti akan dihargai. Banyak pemilik kios memandang Fang Yuan dengan iri. Fang Yuan memasukkan 2 batu purba yang dia terima ke dalam sakunya, dan meninggalkan gerobak tangan, dia langsung meninggalkan bazar kecil bersama Bai Ningbing. Cara saya melihatnya, kita harus langsung menangkapnya. Jangan lupakan identitas kami saat ini jika Anda ingin mendekatinya. Bai Ningbing bergumam pelan. Fang dan Bai saat ini adalah buruh di bawah klan Chen, mereka telah mengandalkan identitas ini untuk berbaur dengan karavan, tetapi sekarang ini tidak diragukan lagi menjadi kendala bagi Fang Yuan dalam mendekati Sang Xinci. Namun, Fang Yuan sudah merencanakannya, dia memandang Bai Ningbing dan tersenyum, kamu benar. Jadi saya akan pergi memukul orang sekarang. Bai Ningbing bingung, pukulan. Langit malam yang cerah bertabur bintang-bintang terang. Di sebuah tenda lebar, beberapa pelayan duduk melingkar di sekitar kompor batu bara yang memiliki panci di atasnya. Bagian atas tenda dibuka, memungkinkan asap dari bara api yang terbakar berterbangan keluar. Ada daging di dalam panci dan semua pelayan menatapnya tajam. Aroma samar daging yang dimasak mulai melayang di udara dan orang bisa mendengar sesekali tegukan air liur.
Saudara Qiang, saya telah mengajukan beberapa pertanyaan tentang detail dua pendatang baru itu. Kata monyet kurus. Oh, bicaralah. Pelayan berotot bernama Saudara Qiang mengangkat alisnya. Keduanya diperkenalkan oleh kepala desa dusun dekat Gunung Ziyu. Monyet kurus menjawab. Itu menyelesaikannya. Saya ingat kepala desa itu awalnya manusia, wakil pemimpin menginginkan titik strategis dan dengan santai membangunkannya. Jadi mereka memiliki latar belakang ini. Kelompok itu tampaknya telah menyadari. Meskipun mereka memiliki Master Gu di belakang mereka, lalu bagaimana? Kakak Qiang adalah selir tuan kita Chen Xin. Seseorang berteriak, kedua pendatang baru ini terlalu berani, jika mereka tidak diberi pelajaran, bukankah mereka akan memanjat kepala kita di masa depan? Diam, kita akan mendengarkan Saudara Qiang. Orang lain berteriak. Tenda menjadi tenang saat semua orang melihat ke arah Saudara Qiang. Saudara Qiang tampak ragu-ragu. Fang dan Bai memiliki Master Gu di belakang mereka. Bahkan jika Master Gu ini bukan anggota klan Chen, bahkan jika Master Gu ini adalah seorang gezer tua dengan setengah kaki di peti mati, dia pada akhirnya masih seorang Master Gu. Sudahkah kamu mengetahui hubungan keduanya dengan kepala desa tua itu? Monyet kurus segera mengungkapkan ekspresi canggung, ini, Saudara Qiang, Anda juga tahu bahwa dengan identitas kami, dapat menyelidiki bahkan ini bukanlah hal yang mudah. Saudara Qiang ragu-ragu. Bos, kedua pendatang baru ini terlalu tidak masuk akal, lihat sikap mereka terhadap monyet kurus hari ini. Mereka jelas memandang rendah kita. Mereka harus diberi pelajaran. Benar, kepala desa tua itu awalnya adalah manusia seperti kita, dan dengan beberapa omong kosong keberuntungan menjadi Gu Master. Apa yang bisa kita anggap seperti dia? Bukankah dia bisa menjadi Gu Master hanya karena pemimpin feed kita ingin menggunakannya? Dia tidak lebih dari seorang pelayan berpangkat tinggi. Apalagi para pedagang karavan selalu menghadapi bahaya. Bahkan jika keduanya mati, kepala desa itu tidak akan berani menyelesaikannya dengan klan Chen kita. Diskusi yang berisik membuat cemberut Saudara Qiang semakin dalam. Monyet kurus itu mengamati situasinya untuk waktu yang lama. Dia ingin mencari masalah untuk Fang dan Bai, tetapi malah ditindas oleh Fang Yuan pagi ini, menyebabkan dia merasa penuh kebencian terhadap pihak terakhir. Namun, dia tahu bahwa dia tidak memiliki latar belakang dan dia hanya bisa mengandalkan Saudara Qiang untuk membalas dendam. Ketika dia merasa waktunya tepat, dia berbicara, seumur hidup saya tidak percaya apa yang saya dengar sebelumnya. Gerobak daun maple ungu sebenarnya dijual seharga 2 batu purba di bazar kecil. Mata Saudara Qiang langsung berbinar. Apa? 2 batu purba? Bagaimana mungkin, harganya tidak diturunkan? Keberuntungan seperti itu, orang bodoh mana yang membelinya? Monyet kurus mencibir saat dia berbicara dengan jijik dan iri, siapa lagi yang ada di sana? Itu adalah wanita muda dari klan Zhang, seorang manusia tapi lihat keberuntungannya, menjalani kehidupan yang baik. Sial, saya ingat bagaimana saya menyelundupkan beberapa barang dan betapa murahnya saya harus menjualnya. Mengapa aku tidak memiliki keberuntungan kedua orang ini? Mata Saudara Qiang menjadi merah. Dia dengan marah berkata, kami akan menertibkannya besok. Pendatang baru harus menunjukkan rasa hormat kepada senior mereka. Jika mereka tidak mengerti aturannya, maka kita hanya perlu mengajari mereka dengan benar. Ya, Saudara Qiang. Kami akan melakukan apapun yang dikatakan Saudara Qiang. Saudara Qiang bijaksana. Monyet kurus tersanjung, lalu mengeluarkan rebusan dengan sendok sup, rebusan dagingnya sudah matang. Saudara Qiang, tolong cicipi. Aroma daging menyerang lubang hidung, apel adam dari banyak pelayan bergerak saat mereka menelan air liur mereka. Saudara Qiang menjilat bibirnya dan mengambil sendok sup, dia meniupnya sebelum mendekatkannya ke mulutnya. Tiba-tiba, tirai masuk tenda terbuka. Fang Yuan berjalan masuk. Ini kamu. Kerumunan pelayan tercengang, target rencana panjang mereka tiba-tiba muncul tepat di depan mereka. Ini membuat mereka merasa bingung dan cemas. Monyet kurus melompat berdiri dan berkata dengan senyum sinis, pemula, sekarang kamu tahu ketakutan. Sudah terlambat untuk Apollo. Dia belum selesai mengucapkan kalimatnya ketika Fang Yuan dengan acuh tak acuh mengangkat kakinya. Bam! Monyet kurus langsung ditendang terbang, punggungnya menghantam kompor batu bara. Rebusan daging yang dimasak memercik ke sekujur tubuhnya dan membakarnya, menyebabkan dia berteriak tragis. Rebusan daging, semua tumpah.
Daging yang kami beli dengan uang kami dikumpulkan bersama. Sangat sulit untuk mencicipinya sekali, ini. Pacaran kematian. Seketika, semua pelayan berdiri dengan kebencian dan meraung saat mereka menyerang Fang Yuan. Fang Yuan melemparkan dua batu purba yang dia pegang di tangannya ke arah mereka. Aduh! Dua orang terkena batu purba, satu menutupi matanya dan yang lain menutupi perutnya, keduanya berteriak kesakitan. Tercela, sebenarnya menggunakan senjata tersembunyi. Tunggu sebentar, ini, batu purba. Kerumunan yang menyerbu segera melambat ketika mereka mendengar ini. Dua batu purba yang tergeletak di tanah menarik tatapan para pelayan. Jeritan tragis monyet kurus juga tiba-tiba berhenti saat dia menatap lekat-lekat ke batu-batu purba. Burung mati untuk makanan, manusia mati untuk kekayaan. Apakah orang ini menjadi gila? Benar-benar melempar batu purba ke orang-orang. Dia pasti sudah takut. Ini adalah batu purba, aku bahkan mungkin tidak akan mendapatkan satu setelah 2 bulan bekerja. Pikiran kelompok pelayan bergemuruh seperti air pasang. Beberapa mulai menatap Fang Yuan dengan sedikit harapan, seolah bertanya, apakah Anda memiliki lebih banyak batu purba, ayo hancurkan ke arah saya. Kamu berani menghancurkan mataku, kamu ingin mati. Pelayan yang menutupi matanya, berteriak sambil melepaskan tangannya. Mata kanannya sudah bengkak dan keunguan, dia bahkan tidak bisa membukanya. Namun, itu tidak menghalangi dia untuk meraih batu purba itu. Para pelayan lainnya gemetar, dan mereka segera melihat batu purba lainnya di tanah. Bam! Semua dari mereka menerkam batu purba itu, melemparkan segala sesuatu tentang Fang Yuan ke belakang kepala mereka. Monyet kurus mengertakkan gigi kesakitan saat dia meraih batu purba, lebih cepat dari yang lain. Milikku, ini milikku, dia menghancurkannya padaku. Pelayan lain yang telah dipukul meraung dengan marah. Kacau monyet, bukankah kamu terluka? Mengapa kamu begitu cepat? Seseorang berteriak dengan air liurnya beterbangan kemana-mana. Tutup jebakanmu. Siapa yang baru saja membuat saya tersandung, berdiri. Wajah saudara Qiang tertutup kotoran, dia sangat marah. Tiba-tiba, sebuah tangan muncul dan menariknya. Siapa yang punya nyali seperti itu? Terkejut dan marah, dia menoleh untuk melihat, berhadapan langsung dengan wajah jelek Fang Yuan. Dia berteriak, beraninya kamu menangkapku. Lepaskan cakar anjingmu. Bam! Fang Yuan melambaikan tinjunya dan meninju wajahnya. Tulang hidung saudara Qiang langsung patah dan darah mulai mengalir dengan gila-gilaan. Dia merasakan pusing yang hebat dan yang dia lihat hanyalah bintang-bintang yang berputar-putar. Fang Yuan melepaskan tangannya dan saudara Qiang jatuh dengan lembut ke tanah. Ya Tuhan, dia meninju saudara Qiang. Saudara Qiang terluka, mari kita serang ini bersama-sama. Para pelayan bingung beberapa saat sebelum kembali ke akal sehat mereka, segera mengacungkan tinju mereka saat mereka menerkam Fang Yuan. Fang Yuan dengan acuh tak acuh menyapu tinjunya secara horizontal, mengirim pelayan terdekat terbang ke samping. Gigi pelayan itu patah. Segera setelah itu, pelayan lain mendekatinya. Fang Yuan membidik selangkangannya dan menendang dengan ringan. Oh, pelayan ini menutupi selangkangannya, kedua matanya berputar dan segera pingsan. Semua pelayan jatuh ke tanah dengan beberapa pukulan dan tendangan dari Fang Yuan, satu-satunya yang tersisa adalah monyet kurus yang bersembunyi di sudut. Saat Fang Yuan menatapnya, monyet kurus menggigil dan segera jatuh ke tanah. Saya menyerah, pahlawan hebat, tolong murah hati. Dia memohon dengan keras, bersujud terus-menerus. Kepalanya menghantam tanah dan terus menghasilkan suara teredam. Namun, tidak ada suara gerakan Fang Yuan. Monyet kurus mengangkat kepalanya ketakutan, tetapi Fang Yuan sudah pergi. Para pelayan di dalam tenda itu runtuh ke tanah, beberapa pingsan dan beberapa mengerang kesakitan. Fang Yuan berjalan di antara tenda. Kebisingan dari sebelumnya akan menarik banyak orang. Inilah yang diinginkan Fang Yuan. Bai Ningbing berjalan dari sudut gelap, ini baru hari pertama dan kami telah memukuli pelayan yang bekerja. Ini tidak akan baik. Dia menyeringai, bersukacita dengan bencana ini. Namun, dia bahkan lebih penasaran mengapa Fang Yuan melakukan ini. Fang Yuan tidak menjawab, berjalan menuju kedalaman kamp sementara ini. Segera, dia tiba di tujuannya, kereta kuda. Dia sudah bertanya dan tahu disinilah pelayan tua klan Chen tidur. Dia tidak segera pergi dan mengetuk kereta, tetapi pergi ke area gelap tanpa seorang pun di sekitarnya.
Dia mengeluarkan belati yang dibawanya dan mulai menebas dirinya sendiri. Di lingkungan yang sunyi, suara lembut belati yang memotong daging bisa terdengar. Alis Bai Ningbing terangkat ketika dia mendengarnya. Dia, sekali lagi, menyadari betapa kejam dan kejamnya Fang Yuan. Dia bahkan tidak mengeluarkan suara ketika dia memotong dirinya sendiri dengan belati, dan dari suaranya, dia tampaknya cukup terampil dalam hal itu. Seolah-olah dia tidak memotong dirinya sendiri, tetapi kayu. Dentuman-dentuman, pintu kereta diketuk terus-menerus. Gerbong sempit itu dipenuhi dengan barang, bersama dengan tempat tidur kecil. Untungnya, pelayan tua itu pendek dan ketika dia meringkuk di tempat tidur kecil, sepertinya tidak pasak. Bunyi dentuman gedebuk, pintu diketuk lagi. Pelayan tua yang telah tidur nyenyak, mengerutkan kening saat dia bangkit dari tempat tidur. Bang, 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 ketukan semakin kuat, pelayan tua itu membuka matanya yang merah, siapa itu? Ini aku, pelayan tua. Sebuah suara datang dari luar pintu. Suara ini asing tetapi sepertinya juga sedikit familiar. Alis pelayan tua itu berkerut lebih erat, dan setelah beberapa lama, dia teringat suara ini milik pendatang baru yang baru saja bergabung pagi ini. Pendatang baru sebenarnya tidak mengerti aturannya. Apa yang kamu lakukan mengganggu tidur seseorang di tengah malam? Kemarahan pelayan tua melonjak ke langit, dia memutuskan untuk memberi Fang Yuan pelajaran yang tak terlupakan. Bang, dia membuka pintu. Namun, adegan yang muncul di depannya adalah luka dan noda darah Fang Yuan. Pelayan tua itu cukup terkejut, melupakan amarahnya, dia bertanya, kamu, apa yang terjadi? Apakah sekelompok binatang buas menyerbu kita? Tidak, pelayan tua, pencuri itulah yang melukaiku, dan merebut batu purbaku. Pelayan tua, kamu harus mencari keadilan untukku. Fang Yuan menyeka air matanya dan berteriak. Titik 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 titik. Aduh, itu menyakitkan. Apakah orang gila itu pergi? Sialan, orang gila itu terlalu kuat. Pemandangan di dalam tenda benar-benar berantakan. Aroma rebusan daging masih ada, tetapi tidak bisa lagi diselamatkan dan pancinya benar-benar hancur. Kelompok pelayan perlahan-lahan memulihkan akal sehat mereka memiliki hidung berdarah dan wajah bengkak, atau mereka menarik udara dingin. Putra, seorang pemula berani mengalahkan kita, ini sudah terlalu jauh. Kami bahkan belum pergi untuk mencari masalah dengannya, namun dia berani mencari masalah dengan kami terlebih dahulu. Saya tidak bisa menahan kemarahan ini. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi, kita harus membalasnya. Bagaimana? Bisakah kamu mengalahkannya? Mengapa kita mengalahkannya? Kami hanya akan memberitahunya dan membiarkan pelayan tua menanganinya. Pemula ini terlalu tirani, bagaimana kita masih bisa bekerja sama nanti? Itu benar, berikan 2 batu purba yang dia lemparkan kepadaku. Ini akan menjadi buktinya, Saudara Qiang tiba-tiba berkata. Tenda segera menjadi tenang, semua orang tahu ini hanya alasan yang digunakan oleh Saudara Qiang. Para pelayan yang tidak bisa merebut batu purba memandang ini dengan gembira, melihat monyet kurus dan pelayan lain. Mereka berdua sepertinya bergumam, tetapi tidak berbicara, jelas, mereka tidak ingin menyerahkannya. Saudara Qiang sama sekali tidak bodoh, seperti yang dia katakan dengan bijaksana, kita semua terluka, kedua batu purba ini bukan hanya bukti, itu juga biaya pengobatan kita. Kata-kata ini bergema dengan para pelayan yang ingin berbagi, saat mereka berbicara satu demi satu. Saudara Qiang benar, monyet, serahkan batu purba itu kepada Saudara Qiang. Atau apakah Anda berpikir untuk menjadi bos? Saudara Qiang memiliki latar belakang yang dalam, hanya dia yang bisa membalaskan dendam kita. Saudara Qiang, kami percaya padamu. Di bawah tekanan semua orang, monyet kurus dan pelayan lainnya hanya bisa mengerutkan bibir mereka, dan dengan enggan menyerahkan batu purba mereka kepada Saudara Qiang. Saat Saudara Qiang menerima dan merasakan batu purba yang halus dan mengkilap, dia merasa hidungnya tidak terlalu sakit lagi. Namun, tepat pada saat ini, tirai masuk tiba-tiba diangkat. Semua orang terkejut, mengira Fang Yuan telah datang lagi. Tapi yang menatap tempat kejadian adalah pelayan tua. Pelayan tua, apa yang kamu lakukan di sini? Pelayan tua, kami hanya akan mencarimu. Para pelayan terkejut dan gembira. Ekspresi pelayan tua itu, bagaimanapun, tidak bagus, terutama ketika dia melihat 2 batu purba di tangan Saudara Qiang, penampilannya berubah menjadi lebih suram.
Dia meraih di depan saudara Qiang dalam beberapa langkah, lalu menyambar batu purba dan memberikan beberapa tamparan erat kepada saudara Qiang. Saudara Qiang tercengang. Para pelayan lainnya juga tercengang. Setelah beberapa saat, kelompok itu akhirnya bereaksi. Pelayan tua, mengapa kamu begitu marah? Pelayan tua, kamu, apa yang kamu lakukan? Orang tua itu hanya berjalan pergi dan membuka tirai. Qiang, monyet kurus, kamu sekelompok, keluarlah. Kemudian dia langsung berjalan keluar dari tenda. Saudara Qiang menutupi wajahnya, tetapi dia tidak berani menentang pelayan tua itu. Dia menahan amarahnya dan berjalan keluar dari tenda dengan bingung. Para pelayan lainnya juga mengikutinya keluar dari tenda. Ketika mereka melihat Fang Yuan berdiri di samping, seluruh tubuhnya terluka dan kainnya berlumuran darah. Pelayan tua, merekalah yang mencuri batu purbaku. Fang Yuan menunjuk ke arah mereka dan berteriak dengan kemarahan yang benar. Apa? Para pelayan baru kemudian bereaksi. Bocah nakal, kamu berani memfitnah kami. Brengsek, aku akan mengupas kulitmu. Sekelompok pelayan itu sangat marah dan berteriak satu demi satu. Menamparkan. Tamparan yang jelas langsung menekan pemandangan itu. Pelayan yang paling banyak berteriak, menutupi wajahnya, dan tanpa sadar mundur selangkah dari tamparan itu. Pelayan tua itu menatapnya dengan muram, mengapa dia tidak mengeluh, Hehe, kalian semakin lepas kendali, kalian bahkan berani merebut batu purba rekan kerjamu. Pelayan lama itu sangat menyadari intimidasi terhadap pendatang baru, tetapi dia senang melihat itu terjadi. Ini adalah proses yang diperlukan. Di satu sisi, itu akan menekan arogansi para pendatang baru, membuat pekerjaan pengawasannya lebih mudah, di sisi lain, itu juga dapat mempromosikan harmoni antara pendatang lama dan pendatang baru. Namun, intimidasi kali ini terlalu jauh, mereka langsung merebut batu purba, apa perbedaan antara mereka dan para bandit? Pelayan tua, bukan itu yang kamu pikirkan. Seseorang mengeluh, menamparkan, tamparan jelas lainnya. Nada suara pramugari tua itu menjadi dingin, apakah aku menyuruhmu berbicara? Pelayan tua, kita harus berbicara. Ya, kami dituduh. Banyak pelayan berteriak, merasa dianiaya. Kami adalah korbannya di sini. Pelayan tua itu marah saat dia berteriak keras, kalian mengambil batu purbanya dan kalian benar-benar berani mengatakan bahwa kalian sedang dituduh. Kedua batu purba ini, apakah itu miliknya atau bukan? Berbicara, bicaralah dengan jujur. Ya, itu, tapi, tamparan-tamparan. Dua tamparan, kedua pelayan itu menutup mulut mereka. Pelayan tua itu menunjuk ke arah mereka dan dengan marah menegur, oke, mari kita lupakan tentang merebut batu purba, kamu benar-benar berani menggunakan pisau. Anda pasti punya nyali, bicaralah, siapa yang menggunakan pisau itu? Ketika para pelayan lumpuh dan tidak bisa bekerja lagi, pemulihan dan perawatan mereka akan menjadi biaya. Jika masalah seperti itu ditunda, target kesalahan Master Gu adalah pelayan lama. Menggunakan pisau, kami tidak melakukannya. Pelayan tua, kita semua berpengalaman, siapa yang tidak tahu tentang ini? Banyak omong kosong, apakah Anda pikir saya buta? Jika Anda tidak menggunakan pisau, lalu dari mana luka-lukanya berasal? Apakah kamu memberitahuku bahwa dia memotong dirinya sendiri? Pelayan tua itu terus berteriak dengan marah. Bai Ningbing berpikir dalam hati, sambil melihat pemandangan ini dari sudut gelap tidak jauh, pelayan tua, Anda cukup pintar, Anda benar-benar menebaknya. Menamparkan. Kemarahan pelayan tua itu telah mencapai ekstrim saat dia menamparkan para pelayan satu demi satu. Setiap pelayan menerima beberapa tamparan, tidak ada yang berani berbicara karena takut akan otoritas pelayan tua itu. Mereka hanya bisa mengepalkan tangan mereka karena marah. Pembuluh darah di dahi mereka keluar dan suara retak dipancarkan dari gigi mereka yang menggertak. Mereka semua dipenuhi dengan perasaan yang diisi tanpa tempat untuk melampiaskannya. Kembali ke tenda, aku akan menyelesaikan akun denganmu besok. Tangan pelayan tua itu sudah mati rasa karena tamparan itu, karena dia sudah tua, dia mengalami kesulitan bernapas tetapi amarahnya juga sebagian besar menghilang. Para pelayan tidak berani menentang perintah ini, tetapi sebelum pergi, mereka semua dengan marah memandang Fang Yuan, mengukir gambarnya di lubuk hati mereka. Pelayan tua itu berjalan menuju Fang Yuan dan memberinya batu purba,
berkata dengan nada kesal, kamu mendapatkan kembali batu purbamu, jangan kehilangannya lagi. Aku tidak akan peduli jika kamu kehilangan mereka lagi. Fang Yuan mengendus dan menangis, dia tampak tersentuh dan takut, pelayan tua, tolong lindungi dua batu purba ini untukku. Xia khawatir mereka akan direnggut. Pelayan tua terdiam beberapa saat, sebelum merasakan kegembiraan yang mendesak. Pedagang selalu dalam bahaya. Mungkin suatu hari Fang Yuan akan ditelan oleh binatang buas, bukankah kedua batu purba ini akan menjadi miliknya? Baiklah, aku akan mengambil tanggung jawab untuk melindunginya untukmu, kata pelayan tua itu. Terima kasih pelayan tua, kamu benar-benar orang baik. Fang Yuan berulang kali membungkuk dan terus mengucapkan terima kasih. Baiklah, aku lelah, kamu harus istirahat juga. Pelayan tua itu melambaikan tangannya dan dengan tidak sabar pergi. Adapun di mana Fang Yuan tidur, itu bukan perhatiannya. Hei itu ini benar-benar bodoh. Pelayan tua itu mencibir dalam hati. Setelah semua orang pergi, ekspresi Fang Yuan kembali normal. Luka di tubuhmu masih berdarah, bukankah kamu akan mengobatinya? Bai Ningbing datang. Aku masih memiliki kegunaan untuk mereka, ayo pergi. Fang Yuan tersenyum. Di dalam tenda, lampu minyak dinyalakan. Sang Xin Qi sedang memegang sebuah buku. Ketika tiba-tiba alisnya sedikit berkerut, Xiao Dai, apakah kamu mendengar itu? Sepertinya seseorang menangis minta tolong. Gadis pelayan bernama Xiao Dai, tertidur dengan kepalanya perlahan bergerak ke atas dan ke bawah. Tidak apa-apa jika dia tidur di hadapan wanita muda itu. Saat ini, dia terkejut terbangun. Dia menyandarkan telinganya untuk mendengarkan. Dan segera berkata, wah, seseorang menangis minta tolong. Siapa yang menangis larut malam? Mengapa kamu lagi? Pengawal Sang Xin Qi, Gumaster Zhang Zhu, berjalan keluar dan melihat Fang Yuan. Fang Yuan merosot di tanah, ingus dan air mata jatuh. Tersesat, aku akan membunuhmu jika kamu tidak tersesat saat ini. Zhang Zhu berteriak, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Fang Yuan. Paman Zhang Zhu, pada saat ini, Sang Xin Qi dan gadis pelayan itu keluar. Kenapa kamu lagi? Apakah kamu menghantui kami? Mata gadis pelayan itu terbuka lebar ketika dia melihat Fang Yuan. Fang Yuan mengabaikan mereka dan hanya menatap Sang Xin Qi, Nyonya Klanzang, hidupku telah dirugikan olehmu dan hanya kamu yang bisa menyelamatkanku. Kamu orang gila, omong kosong apa yang kamu katakan? Zhang Zhu berteriak dengan marah. Wanita muda kami sangat baik hati, bagaimana dia bisa menyakitimu? Nyonya, ayo pergi, jangan perhatikan orang gila ini. Gadis pelayan itu menegur Fang Yuan. Sifat Sang Xin Qi sedemikian rupa sehingga dia tidak pernah bisa melihat penderitaan dan ketidakberdayaan orang lain. Tubuh Fang Yuan yang basah kuyup dan terluka telah memenangkan simpatinya. Sekarang, dengan kata-katanya, jika Sang Xin Qi tidak terlibat, dia pasti tidak akan bisa tidur nyenyak. Kamu bilang kamu disakiti olehku. Apa maksudmu? Paman Zhang Zhu, aku harus merepotkanmu untuk menyembuhkannya dulu, kata Sang Xin Qi. Meskipun Zhang Zhu tidak mau, dia hanya bisa melakukan apa yang dia katakan. Dia mendorong tangannya, bola cahaya putih memasuki tubuh Fang Yuan, pendarahan segera berhenti dan lukanya berangsur-angsur menutup. Fang Yuan berkata, itu adalah dua batu purba itu, yang lain iri padanya dan merebut batu purba saya. Saya tidak bisa melawan mereka dan hanya bisa meminta pelayan tua untuk menegakkan keadilan. Mereka telah mengembalikan batu-batu purba, tetapi mengancam bahwa mereka akan memberi saya pelajaran dan membuat hidup saya lebih buruk daripada kematian. Jadi, seperti itu. Sang Xin Qi menghela nafas ketika dia mendengar ini. Anda menuai apa yang Anda tabur. Nyonya, kita seharusnya tidak terlibat dengannya. Dia jelas membawa ini pada dirinya sendiri. Menjual dengan harga setinggi itu, apakah menurutnya semuanya akan baik-baik saja? Xiao Dai memutar matanya, menunjukkan ketidaksenangannya pada Fang Yuan. Fang Yuan melanjutkan, saya telah mendiskusikannya dengan teman saya, kita hanya bisa mengandalkan Lady Zhang. Jika tidak, kita akan dibunuh oleh mereka, dua nyawa akan hilang. Itu tidak akan sejauh membunuh. Sang Xin Qi menghibur Fang Yuan. Fang Yuan memotongnya, Nyonya, Anda tidak tahu betapa gelapnya di sini. Mereka akan berkomplot melawanku selama serangan binatang buas. Mungkin suatu hari, saya akan dimakan oleh binatang buas, tetapi sebenarnya itu dimanipulasi oleh mereka di belakang layar.
Nyonya, saya mohon Anda untuk membawa kami ke tempat berlindung Anda, tolong selamatkan kami. Sang Xinchi ragu-ragu, tetapi dia akhirnya tidak bisa menolaknya. Baiklah, aku akan menerima kalian untuk sementara. Nona, Anda tidak bisa. Zhang Zu segera berkata, Nona, kelompok klan Zhang kita di sini memiliki kekuatan paling sedikit di seluruh karavan. Jika kita menerimanya, tidak diragukan lagi kita akan menyinggung kekuatan lain. Tidak ada gunanya melakukannya hanya untuk dua pelayan yang tidak penting. Nona, bahkan jika bukan untuk dirimu sendiri, pikirkan tentang kelompok klan Zhang kita di sini, atau pikirkan saja mereka yang bersamamu. Zhang Zu membujuk. Ini, Sang Xinchi ditempatkan dalam dilema dan tidak bisa membuat keputusan. Kesulitan apa yang ada? Lady Zhang, saya hanya pekerja upahan keluarga Chen dan bukan pelayan mereka. Nyonya, jika Anda masih merasa bermasalah, saya punya cara untuk menyelesaikannya. Anda dapat memberi tahu anggota klan Chen bahwa saya dan teman saya menyinggung perasaan Anda, dan Anda ingin menghukum kami sehingga Anda memenjarakan kami. Klan Chen pasti tidak akan menyinggung perasaanmu untuk kami berdua manusia, kata Fang Yuan. Itu ide yang bagus. Tatapan Sang Xinchi menjadi cerah. Nona, Zhang Zu menghela nafas tak berdaya, tahu dia tidak bisa membujuknya lagi. Fang Yuan segera merangkak dengan tongkat dan membungkuk pada Sang Xinchi, Nona Zhang, Anda adalah orang baik. Aku pasti akan membalasmu di masa depan. Sang Xinchi menggelengkan kepalanya, aku tidak ingin kamu membalasku. Saya pasti akan membantu mereka yang membutuhkan bantuan saya sebaik mungkin. Tidur di kamp saya malam ini. Xiao Dai, atur tenda untuk mereka. Ya, Nona, Xiao Dai menjawab, enggan. Ikuti aku. Jangan salahkan saya jika Anda tersesat. Xiao Dai tidak menunjukkan keramah tamahan kepada Fang Yuan, tetapi tetap memimpin. Alis Zhang Zu berkerut lebih dalam saat dia melihat sosok Fang dan Bai yang pergi. Dia tidak menyukai keduanya dari lubuk hatinya, dan pada saat yang sama dia harus memikirkan keselamatan Sang Xinchi sebagai pengawalnya. Dia memutuskan untuk menangani masalah ini secara pribadi. Ini adalah tenda kecil dengan tidak banyak ruang di dalamnya. Namun, Fang dan Bai tidak peduli. Mereka bahkan memperlakukan pohon yang menjebak binatang buas sebagai tenda, apalagi lingkungan yang jauh lebih baik. Keduanya berbaring di tenda gelap. Fang Yuan menggenggam tangannya dengan Bai Ningbing, semuanya akan baik-baik saja, Bai Yun. Bai Ningbing memutar matanya, dia tahu niat sebenarnya Fang Yuan. Dalam kegelapan, dia mentransfer sebagian esensi purba perak saljunya ke Fang Yuan melalui telapak tangannya. Tidur lebih awal, untungnya kita bertemu orang yang baik seperti Lady Zhang. Fang Yuan memejamkan mata saat dia selesai mengatakan ini, dan mulai berkultivasi secara diam-diam. Dia sudah peringkat 2 sekarang, lautan purbanya dipenuhi dengan esensi purba baja merah. Meskipun dia sudah bisa menggunakan cacing minuman keras 4 rasa, esensi purba perak salju Bai Ningbing tidak diragukan lagi jauh lebih baik. Bagi Fang Yuan, cacing minuman keras 4 rasa telah kehilangan penggunaannya dengan Bai Ningbing di sini. Esensi purba perak salju membersihkan dan menyempurnakan bukaan, dengan cepat meningkatkan akumulasi Fang Yuan. Dia tidak perlu khawatir auranya bocor dengan nafas yang menyembunyikan Gu. Penyamarannya tidak mungkin rusak kecuali dia menggunakan cacing Gu di luar tubuhnya. Saat ini, Gu yang menyembunyikan napas belum benar-benar berjalan ke panggung dunia. Di kehidupan sebelumnya, hanya setelah 150 tahun, itu dipopulerkan oleh Raja Pemburu Sun Gan. Dalam 50 tahun setelah itu, dalam perang besar yang mempengaruhi seluruh perbatasan selatan, Gu yang menyembunyikan nafas banyak digunakan dan menjadi pusat perhatian. Dengan kata lain, menurut kehidupan Fang Yuan sebelumnya, umat manusia akan sadar untuk menjaga nafas yang menyembunyikan Gu hanya setelah 150 tahun. Dan setelah 200 tahun, mereka akan memiliki metode dan pengalaman untuk menanggapi nafas yang menyembunyikan Gu. Nafas yang menyembunyikan Gu adalah Gu peringkat 3, karavan ini tidak memiliki Master Gu peringkat 4 dan meskipun ada banyak Master Gu, mengapa mereka secara khusus memperhatikan He itu dan Bai Yun, 2 orang biasa. Fang Yuan segera mengaktifkan kekuatan buaya Gu setelah porsi esensi purba perak salju habis. Potongan-potongan kekuatan baru secara permanen ditambahkan ke tubuhnya. Kerangkanya tidak lagi putih, tetapi seperti besi hitam yang kokoh.
Itu seperti batu penjuru yang kokoh, secara stabil mendukung peningkatan kekuatan yang terus-menerus. Malam berlalu dengan tenang. Keesokan harinya, saat fajar ketika matahari baru saja terbit, seluruh kamp terjaga. Setelah beberapa kali hiruk-pikuk dan ramai, karavan melanjutkan perjalanannya. Zhang Zu tidak pergi langsung ke klan Chen, melainkan membuat pertanyaan rahasia melalui bawahannya terlebih dahulu. Memang ada perkelahian kemarin malam, dan banyak yang menyaksikannya. Adapun saudara Qiang dan kelompoknya, mereka telah menutupi fakta bahwa Fang Yuan telah memukuli mereka. Jika diketahui bahwa begitu banyak dari mereka tidak bisa mengalahkan satu Fang Yuan, mereka akan kehilangan semua muka mereka. Bagaimana mereka bisa berkeliling saat itu? Faktanya, mereka telah melalui segalanya kemarin dan membuat pernyataan palsu yang mereka semua setujui, mengatakan, mereka menggertak pendatang baru dan Fang Yuan menawarkan mereka batu purba, tetapi kemudian dia marah dan mencari pelayan tua itu. Setelah memastikan pertarungan itu benar-benar terjadi, Zhang Zu berangkat dan menemukan kepala klan Chen di karavan. Wakil pemimpin ini tidak bisa menahan diri untuk tidak merenung ketika dia mendengar dua bawahannya yang fana menyinggung Zhang Xinqi dan ditahan. Meskipun dia tidak akan menyinggung Zhang Clan karena dua manusia, jika dia mudah berkompromi, prestise Chen Clan bisa jatuh. Selain itu, dia memiliki beberapa orang dekat di antara para pelayan. Setelah itu, dia bertanya siapa dua pelayan mereka. Wakil pemimpin klan Chen sedikit terkejut ketika mendengar jawaban Zhang Zu. Dia memiliki beberapa kesan tentang keduanya, dia membiarkan mereka masuk karena permintaan kepala desa tua. Tapi untuk berpikir, mereka telah mengacaukan pada hari pertama mereka. Menurutnya, Fang dan Bai seharusnya menjadi kerabat kepala desa tua, tapi lalu bagaimana? Kepala desa tua itu adalah seseorang yang dia cerahkan dan merupakan seseorang di bawah kendalinya. Menyerahkan keduanya tidak akan berarti apa-apa baginya. Selain itu, merekalah yang telah melakukan kejahatan, membawa masalah pada klan Chen, bahkan kematian tidak akan menjadi hukuman yang cukup. Saat dia memikirkan hal ini, wakil pemimpin telah memutuskan untuk menyerahkan keduanya untuk menyelesaikan konflik dengan klan Zhang. Namun, dia memasang ekspresi yang sulit, "Saudara Zhang, saya tidak akan menyembunyikan dari Anda, klan Chen kami mungkin tidak memiliki cukup tenaga jika Anda mengambil keduanya. Kita tidak bisa membuat gumaster kita bekerja dan memindahkan barang, bukan? Bagaimana dengan ini? Saya akan memanggil pelayan saya." Dia memahami situasinya, jika benar-benar ada kelangkaan tenaga kerja, kami mungkin tidak dapat menyerahkan keduanya kepada Anda saat ini. Kami akan menyimpannya sementara di sini dan menyerahkannya kepada klan Zhang Anda untuk ditangani setelah kami mendapatkan pekerja baru di desa berikutnya. Itu berhasil. Zhang Zu menganggukkan kepalanya. Wakil pemimpin tidak bisa menahan senyum. Seperti ini, tidak akan ada gosip dan rumor yang mengatakan klan Chen takut pada klan Zhang. Pelayan tua itu agak gugup ketika dia dipanggil, apakah saya membuat kesalahan? Namun, ketika dia bersih dari situasinya, dia tiba-tiba merasa hidup. Ini adalah kesempatan yang dikirim surga. Keduanya benar-benar kurang beruntung, jatuh ke tangan klan Zhang. Mati, kalian berdua mati, maka dua batu purba itu akan menjadi milikku. Memikirkan hal ini, pelayan tua itu segera menamparkan dadanya dan menjamin bahwa tidak ada masalah dengan tenaga kerja. Bahkan jika ada beberapa masalah, dia bertekad untuk mengintai tubuhnya yang sudah tua yang lelah untuk memindahkan barang secara pribadi, untuk dua batu purba itu. Sekarang, debu sudah mengendap mengenai masalah ini. Zhang Zu mengucapkan selamat tinggal, hatinya, bagaimanapun, terasa penuh sesak. Dalam belasan hari mendatang, Fang dan Bai bekerja di siang hari dan berkultivasi di malam hari. Karavan telah meninggalkan Gunung Ziyu jauh di belakang dan sekarang berada di wilayah pegunungan Feihou. Fang Yuan tahu semakin jauh mereka dari Gunung Ziyu, semakin tersembunyi identitasnya dan dengan demikian, lebih aman. Melalui beberapa hari berkultivasi ini, dia telah mendapatkan setengah kekuatan buaya. Sayangnya, banyak tombak tulang Gu mati kelaparan, jumlah mata air susu padanya kurang dari cukup, dia hanya bisa menyerahkan beberapa untuk memberi makan cacing Gu yang tersisa. Fang Yuan merasa sakit hati karena ini. Meskipun dia tidak akan menggunakan Gu ini, mereka bisa saja dijual. Dia berencana untuk membeli satu set cacing Gu di kota klan Sang. Ini membutuhkan sejumlah besar batu purba.
Dia bisa menggunakan teratai harta karun esensi surgawi untuk menghasilkan lusinan batu purba setiap hari, tetapi dia tidak bisa menggunakannya di karavan untuk mencegah identitasnya terungkap. Oleh karena itu, dia perlu mendapatkan Sang Xinchi dalam genggamannya lebih banyak lagi. Dia akan menjadi salah satu tuan muda begitu mereka mencapai klan Sang. Ini akan membuat perjalanan Fang Yuan di kota klan Sang sangat nyaman. Tentu saja, premisnya adalah bahwa dia tidak hanya perlu dekat dengan Sang Xinchi, tetapi juga mendapatkan kepercayaannya. Hutan di pegunungan itu gelap dan misterius dengan kabut yang tersisa di udara. Karavan perlahan bergerak melalui lorong gunung yang sempit, dan saat mereka bergerak lebih jauh, kabut menjadi lebih tebal, jangkauan pandangan mereka menyusut sampai mereka hanya bisa melihat dalam 10 langkah. Gunung Feihao tertutup kabut, Fang dan Bai harus melalui masalah besar jika mereka melakukan perjalanan sendiri. Namun, mereka berada di karavan sekarang, dan tentu saja ada Gu Master investigatif. Tiba-tiba, ada semacam keributan di depan mereka, karavan berhenti. Apa yang terjadi? Ada masalah. Kelompok monyet menghalangi jalan kita. Dalam beberapa saat, sebagian besar orang di karavan mulai berdiskusi, tetapi tidak ada dari mereka yang terkejut. Gunung Feihao diperintah oleh monyet, ada terlalu banyak monyet untuk dihitung. Karavan yang melewati tempat ini, akan diblokir oleh kelompok monyet dan dirampok. Siapapun yang memiliki pengalaman dan pengetahuan, tidak akan merasa terkejut dengan hal ini. Monyet Gunung Feihao, hehe, saya telah membaca tentang mereka di buku-buku, untuk berpikir saya bisa melihat mereka secara pribadi hari ini. Bai Ningbing berkata dengan lembut dengan sedikit kegembiraan. Awalnya, ketika karavan pertama kali melewati Gunung Feihao, mereka bertengkar hebat dengan kelompok monyet. Mereka membunuh gelombang demi gelombang monyet tetapi kelompok monyet muncul lagi dan lagi. Akhirnya, karavan dimusnahkan atau harus mundur dalam kekalahan. Gunung Feihao pernah dikenal sebagai tanah terlarang dan tidak dapat dilewati oleh para pedagang. Jika itu adalah pegunungan lain, binatang buas yang berbeda saling terkendali, dan akan ada celah untuk dilewati. Namun, hanya ada monyet bandit di Gunung Feihao. Mereka hidup bersama, dan meskipun ada perkelahian antara kelompok monyet, semua monyet bandit akan bersatu jika mereka menemukan musuh eksternal. Kekuatan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh karavan. Bahkan klan skala besar mungkin tidak dapat membersihkan semua kelompok monyet ini. Ini sampai, Sky Crown Marquis muncul. Ini adalah Gu Master peringkat 5 dari jalan yang benar. Dia melakukan perjalanan jauh ke dalam Gunung Feihao sampai dia mencapai puncak, dan menggunakan bahasa monyet Gu, dia mencapai kesepakatan dengan Kaisar Monyet. Semuanya berubah setelahnya. Rute perdagangan dibuka melalui Gunung Feihao untuk pertama kalinya. Sekarang, rute perdagangan ini adalah salah satu dari 3 rute perdagangan terpenting di perbatasan selatan, menghubungkan timur dan barat, kepentingannya terbukti dengan sendirinya. Monyet-monyet sialan ini muncul lagi. Mereka menghalangi jalan kami, Anda semua tahu aturannya. Saya akan memberi tahu Anda terus terang, siapapun yang melanggar aturan dan melibatkan kami, klan Jia saya tidak akan membiarkan mereka pergi. Pemimpin karavan berteriak, dingin. Tentu saja, Saudara Jia Long benar, semuanya harus dilakukan sesuai aturan. Siapapun yang ingin mengambil keuntungan akan diusir dari karavan. Wakil pemimpin lainnya mengikuti Jia Long. Monyet bandit sangat kuat dan sebesar gajah. Monyet bandit dewasa bisa mencapai tinggi 10 meter dan memiliki otot yang menonjol di sekujur tubuhnya. Lengan mereka lebih dari 2 kali lebih tebal dari kaki mereka dan ekor mereka seperti batang besi, mampu menghancurkan batu. Bulu monyet bandit berwarna keemasan dengan garis-garis harimau hitam menutupi tubuh mereka. Yang aneh adalah bulu dari pinggang mereka tumbuh secara alami untuk menutupi selangkangan dan area pantat, seperti rok kulit. Melolong, Raja Monyet dari kelompok monyet bandit ini, tiba-tiba membuka mulutnya yang besar dan melolong keras. Lolongannya sekuat singa dan harimau. Hau, lolongan Raja Kera dijawab oleh monyet-monyet lainnya. Lolongan menciptakan gelombang suara yang menelan sekeliling, menyebarkan angin dan awan bersama dengan kabut putih tebal. Dalam hitungan detik, pandangan semua orang melebar dan baru kemudian mereka menyadari kedua sisi lorong dipenuhi dengan monyet bandit, lebih dari 1000 monyet bandit telah mengepung karavan. Mereka sangat besar, seukuran pepohonan.
Beberapa pohon muda hanya bisa mencapai pinggang mereka. Di depan karavan adalah Raja Kera yang memiliki fisik yang lebih besar, dan dengan berani duduk di bangku batu. Sebuah toples anggur batu abu-abu yang sebesar tangki air, tergeletak miring, mengeluarkan aroma alkohol yang padat. Raja Kera berhenti setelah melolong sekali, tetapi monyet bandit lainnya masih melolong tanpa henti. Ini malah meningkatkan keagungan Raja Monyet. Matanya tajam dan cerah, tatapannya tenang saat duduk di sana tanpa bergerak. Sebaliknya, monyet-monyet bandit biasa itu menjadi gelisah saat mereka menatap barang-barang karavan, gatal untuk mencobanya. Binatang buas seperti monyet, rubah, dan serigala memiliki kecerdasan. Kecerdasan Raja Monyet Bandit ini mungkin hanya sama dengan anak berusia 3 tahun dan tidak setingkat serigala petir yang licik, tetapi itu cukup untuk berkomunikasi. Pemimpin karavan, Jia Long, menyipitkan matanya pada Raja Kera dan tiba-tiba berkata, "Jia Yong, pergi." "Ya, Kepala." Jia Yong berdiri. Dia tinggi dan gemuk, terutama dengan perutnya yang menonjol, tetapi dia sebenarnya agak kuat. Dia adalah Gu Master defensif dan Gu yang terikat hidupnya adalah baju besi air Gu. Dia adalah Master Gu peringkat 2 dan mengkhususkan diri dalam pertarungan di air. Suatu kali, ketika dia sedang berenang di sungai, dia beruntung bertemu dengan kura-kura seukuran perahu dan membunuhnya, mendapatkan kekuatan kura-kura Gu dari tubuhnya. Setelah dia menggunakannya, dia bisa mendapatkan kekuatan kura-kura secara permanen. Kelompok monyet melolong lebih keras ketika mereka melihat Jia Yong mendekat, suara mereka mengguncang seluruh hutan. Jia Yong memiliki ekspresi serius saat dia mengangkat lengan bajunya dan berdiri di depan Raja Monyet. Raja Kera itu sangat besar dan bahkan saat duduk, kepalanya masih lebih tinggi dari Jia Yong. Itu memandang Jia Yong dan melolong, beberapa monyet bandit segera membawa meja batu sambil terengah-engah. Meja batu itu sebesar tempat tidur dan sangat berat, menghasilkan suara teredam saat mendarat di tanah. Dua monyet bandit lainnya datang dan memindahkan bangku batu, meletakkannya di depan Raja Monyet. Raja Kera membanting meja batu, suara yang dihasilkan seolah-olah dia telah memukul drum besar. Jia Yong menelan seteguk air liur dan duduk. Dia meletakkan siku kanannya di atas meja dan mengulurkan lengan bawahnya. Raja Monyet juga mengulurkan tangan kirinya, dua telapak tangan saling bergenggam erat. Di samping meja ada monyet bandit wanita tua yang tiba-tiba berteriak. Jia Yong dan Raja Monyet mendengar sinyal itu dan segera menempatkan kekuatan di lengan mereka, memulai kontes kekuatan gaya yang tidak biasa ini. Monyet bandit menghormati kekuatan dan gulat lengan adalah kegiatan sosial utama mereka. Monyet muda bisa bergulat lengan segera setelah lahir. Gulat lengan bukan hanya permainan untuk monyet bandit, tetapi juga metode yang umum digunakan untuk menyelesaikan perselisihan. Di masa lalu, Gu Master Sky Crown Marquis yang saleh hanyalah Gu Master peringkat 5, dia secara alami tidak bisa membantai gunung dengan kekuatan ini. Kebiasaan gulat tangan monyet bandit inilah yang dia gunakan untuk mencapai puncak gunung monyet bandit dan menang melawan Kaisar Monyet. Dia kemudian dapat memperoleh persetujuan kelompok monyet dan mencapai kesepakatan, membuka rute perdagangan. Sejak saat itu, setiap karavan yang melewati Gunung Fei Ho akan mengikuti perjanjian ini dan bergulat dengan monyet bandit. Jika mereka menang, mereka akan mendapatkan persetujuan monyet bandit dan bisa lewat tanpa membayar tol. Jika mereka kalah, mereka harus membiarkan kelompok monyet mengambil sebagian dari barang mereka. Dengan ini, para karavan dapat menjalankan usahanya dan monyet bandit juga senang bisa mendapatkan keuntungan. Seiring berjalannya waktu dan kafilah mematuhi perjanjian tersebut, rute perdagangan mulai berkembang, dan perjanjian itu juga secara bertahap stabil. Jia Yong, duduk di seberang Raja Monyet, memerah, ekspresinya bengkok karena dia sudah menggunakan seluruh kekuatannya. Namun, dia masih tidak bisa menahan kekuatan Raja Kera, dan lengannya mulai berangsur-angsur miring ke samping sampai akhirnya lengan Raja Kera membanting lengan Jia Yong ke meja. Kemenangan! Raja Kera berdiri dan dengan bersemangat memukul dadanya dengan tinjunya. Monyet-monyet lainnya melolong dan menjerit, suara itu menakutkan. Jia Yong berjalan kembali ke karavan dengan kepala tertunduk. Monyet-monyet bandit itu menggoda dan mengejeknya saat dia berjalan kembali, beberapa mengangkat rok kulit mereka, menunjukkan pantat mereka pada Jia Yong, beberapa membuat wajah, dan beberapa menggelengkan jari mereka padanya.
Untuk berpikir akan ada hari di mana aku diejek oleh sekelompok binatang buas. Jia Yong menghela nafas tak berdaya dengan senyum pahit di wajahnya. Jia Long tidak menunjukkan ekspresi, dan hanya mengangkat tangannya. Pasukan klan Jia mulai bergerak maju, monyet-monyet berbondong-bondong ke arah mereka dan mulai mengambil barang dari gerobak dengan sembarangan. Klan Jia telah membuat pertimbangan yang cermat, mereka menutupi batu bara berkualitas tinggi dengan lapisan sutra berwarna-warni dan indah serta kain tipis. Monyet-monyet semua tertarik dengan kain warna-warni ini, dan melepaskan batu bara abu-abu berkualitas tinggi yang lebih berharga. Monyet-monyet itu sangat senang dengan pilihan mereka, bermain-main dengan kain. Banyak yang melilitkan kain di lengan, pinggang mereka dan bahkan menutupi kain di bahu mereka, seluruh adegan berisik dan kacau. Di mana Jia Ping? Jia Long berteriak dengan suara berat. Jia Ping perlahan berjalan keluar, tubuhnya sangat kontras dengan Jia Yong, dia kurus seperti tongkat dan terlihat sangat rapuh. Aku akan membalaskan dendammu. Dia menepuk bahu Jia Yong saat dia berjalan melewatinya. Ini secara alami akan mudah berakhir dengan saudara Jia Ping bergerak. Jia Yong menangkupkan tangannya dan tersenyum paksa. Anggota klan Jia menghela nafas lega saat melihat Jia Ping pindah, ekspresi mereka jelas mereda. Monyet-monyet bandit itu berteriak aneh ketika mereka melihat fisik Jia Ping, tatapan mereka dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. Raja Kera sudah duduk, dia dengan acuh tak acuh mengangkat toples anggur dan meminum seteguk anggur monyet. Mereka memang hewan, menilai orang dari penampilan. Jia Long mencibir. Jia Ping tampak lemah, tetapi sebenarnya memiliki kekuatan dua beruang. Hanya saja dia menggunakan gu melingkar tendon yang menjalin seluruh otot dan tendonnya seperti akar pohon, dan dengan demikian menekan otot-ototnya. Jia Ping duduk dan mengulurkan lengannya. Lengannya bahkan tidak seperempat dari lengan Raja Monyet. Namun, setelah mereka mulai, kebuntuan hanya berlangsung beberapa saat sebelum Raja Kera dikalahkan. Seketika, lolongan dan jeritan monyet berhenti. Mata Raja Kera terbuka selebar piring, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Jia Long terkekeh dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada pasukan untuk terus bergerak. Monyet-monyet yang menghalangi jalan secara otomatis membuat jalan dan tidak bergerak apapun. Ketika sebagian pasukan klan Jia bergerak maju, monyet-monyet itu melolong dan kembali menghalangi jalan. Raja Kera tidak yakin dengan kekalahannya saat membanting meja batu dan menantang Jia Ping. Jia Ping memiliki senyum di wajahnya saat dia meraih kemenangan lagi. Semuanya, saya akan pindah dulu. Jia Long menangkupkan tangannya dan setelah memanggil yang lain, pasukan dan gerobak klan Jia melewati pos pemeriksaan. Baiklah, selanjutnya giliran klan Lin saya. Lin Dong, wakil pemimpin klan Lin berteriak. Yang lain tidak berdebat, mereka sudah membahas urutan karavan. Waktu terus berlalu dan bagian dari karavan juga bergerak maju. Untuk melewati Gunung Fei Hou dan mengurangi kerugian seminimal mungkin, semua klan besar memelihara banyak master gu tertentu. Kekuatan sapi, kekuatan harimau, kekuatan gajah, kekuatan piton, kekuatan kuda, para gu master yang memiliki ini pergi untuk berkompetisi, masing-masing menunjukkan bakat mereka, beberapa kalah dan beberapa menang. Sebagian besar orang telah melewati pos pemeriksaan. Akhirnya, giliran klan Zhang. Zhang Zu tidak terlihat baik. Dia adalah gu master penyembuhan dan tidak pandai dalam aspek kekuatan. Selain itu, ketika bergulat lengan dengan Raja Kera, seseorang hanya bisa menggunakan kekuatan mereka dan bukan cacing gu. Jika mereka ditemukan telah curang dengan menggunakan cacing gu, mereka akan diserang dan dibunuh oleh kelompok monyet. Pasukan klan Zhang yang membawa karavan ini tidak memiliki master gu lain kecuali dia, master gu peringkat 3. Dengan demikian, mereka adalah kekuatan terlemah di seluruh kafilah. Sang Xinchi tidak memiliki kehidupan yang mudah di klan Zhang, dan disingkirkan karena menjadi. Situasinya menjadi lebih buruk setelah ibunya meninggal karena sakit. Mengingat wasiat ibunya, Sang Xinchi menjual aset keluarga dan mengatur karavan ini. Sebagian besar orang-orang klan Zhang menantikan aib klan yang sekarat di luar ini. Dengan demikian, mereka tidak mengirim Master Gu untuk memperkuatnya. Paman Zhang Zu tidak perlu terlalu khawatir, mereka tidak lebih dari barang, tidak apa-apa selama orang aman. Sang Xinchi memiliki hati yang lembut, dia dengan lembut menghibur Zhang Zu ketika dia memperhatikan ekspresinya. Satu-satunya yang tersisa adalah klan Zhang. Cek tidak perlu menonton, mereka pasti akan kalah.
Saya cukup akrab dengan Zhang Zu itu. Dikatakan bahwa gadis Zhang, klan mengatur kelompok pedagang ini sendiri. Oleh karena itu, hanya ada Zhang Zu yang memasang garis depan. Banyak Gu Master berdiri di belakang pos pemeriksaan, menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Mereka semua, kurang lebih, kehilangan beberapa barang, suasana hati mereka secara alami tidak terlalu baik. Perbandingan menghasilkan kebahagiaan, orang yang tidak beruntung sering merasa lega melihat orang yang lebih tidak beruntung. Banyak yang memandang klan Zhang, mencoba menemukan kenyamanan di hati mereka. Barang bisa hilang, hanya nyawa yang benar-benar penting. Paman Zhang Zu, kamu tidak perlu pergi, kami hanya akan membiarkan kelompok monyet ini mengambil barangnya. Kata Sang Xinqi, mendesah, Nona, Anda tidak tahu. Kita tidak bisa melewati tanpa bersaing, monyet-monyet ini sangat keras kepala, kita harus bergulat lengan. Nona, kita bisa kalah tetapi kita tidak bisa membiarkan orang lain meremehkan kita. Aku akan pergi. Zhang Zu menangkupkan tangannya dan memaksa dirinya untuk berjalan keluar. Tunggu, tunggu. Tepat pada saat ini, Fang Yuan berjalan keluar dari kerumunan. Nona Zhang, Anda adalah dermawan saya. Biarkan aku menjadi orang yang pergi. Dia menangkupkan tangannya dan berkata kepada Sang Xinqi. Anda, gadis pelayan Xiao Dai memutar matanya, kamu bukan guru Gu, jangan menambah masalah di saat krisis ini. Sang Xinqi tersenyum, hei itu, saya telah menerima niat Anda. Ini bukan lelucon, Raja Kera memiliki kekuatan yang besar, bukankah kamu melihat beberapa lengan Gu Master itu patah? Nona, bahkan jika lenganku patah, aku akan membalasmu. Fang Yuan bertahan. Kamu, bagaimana kamu bisa seperti ini, tidak mengetahui keterbatasanmu? Jika lenganmu patah, bukankah nona saya yang harus membuang waktu untuk menyembuhkan Anda? Xiao Dai melambaikan tangannya dengan jijik, jangan menimbulkan masalah. Lady Zhang, Anda tidak tahu, saya selalu memiliki kekuatan luar biasa sejak muda, bahkan orang dewasa pun tidak memiliki kekuatan sebanyak saya ketika saya masih kecil. Aku harus pergi kali ini. Fang Yuan kemudian berbalik dan berjalan menuju Raja Monyet. Hei itu, Sang Xinqi ingin menghentikannya, tetapi dihentikan oleh Zhang Zu. Nona, dia bukan orang bodoh, dia pasti memiliki kepercayaan diri. Terkadang, kita perlu percaya pada orang lain. Zhang Zu membujuk. Faktanya, dia tidak percaya pada Fang Yuan. Dia hanya berpikir ini akan mengajarkan pelajaran yang baik bagi manusia yang telah memberinya masalah. Lihat, Zhang Klan benar-benar mengirim seorang pelayan. Haha, klan Zhang tidak punya orang yang tersisa, mereka mengirim seorang pelayan untuk kehilangan muka. Sosok Fang Yuan segera menarik perhatian yang lain. Bersambung.